Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Peter Firosiat, NIM 65, Prodi Teknik Industri, Angkatan 2019. Kali ini saya mempresentasikan post-test praktikum pemrograman komputer tentang modul 1 sampai modul 4. Tujuan praktikum yang pertama, mampu mengenali bahasa pemrograman Python serta sejarah perkembangannya. Yang kedua, mampu memahami kelebihan dan kekurangan bahasa pemrograman. Yang ketiga, mampu memahami konsep dan struktur bahasa pemrograman Python. Berikutnya, mampu menerjemahkan algoritma dan flowchart menjadi aplikasi menggunakan Python. Pengertian Python adalah salah satu bahasa pemrograman tingkat tinggi. Python dirancang untuk memberikan kemudahan dalam mengembangkan dan kompatibilitas dengan sistem. Python biasa digunakan untuk membuat aplikasi standalone dan pemrograman script. Kelebihan dan kekurangan Python. Kelebihan Python yang pertama, Python memiliki kemampuan yang tinggi dan mampu menciptakan aplikasi yang sederhana hingga aplikasi kompleks. Bahasa pemrograman Python mendukung GUI programming, seperti contohnya Tkinter. Yang kedua, bahasa pemrograman Python bersifat grafis dan mengembangkan secara pribadi atau tim. Yang ketiga, Python mendukung bahasa pemrograman berorientasi objek, sehingga programmer semakin mudah dalam menyelesaikan masalah karena merupakan teknik pendekatan dengan objek kehidupan sehari-hari. Kekurangan Python pertama, Python memberikan tingkat efisiensi dan fleksibel trade-off baik dengan tidak memberikan secara menyeluruh. Yang kedua, Python tidak dapat digunakan sebagai dasar bahasa pemrograman implementasi untuk beberapa komputer, tetapi dapat bekerja dengan baik sebagai bagian depan script interface. Dan flowchart dimulai dengan start, kemudian memasukkan identitas nama. Berikutnya, memasukkan kriteria nilai yang diperoleh. Berikutnya, nilai lebih dari KKM. Itu maksudnya yang nilainya kurang dari KKM maka tidak lulus alias memulai kembali. Apabila yang lebih dari KKM itu lulus, langsung in. Berikutnya, untuk membuat script penjelasan. Nah, pengulangan itu while dan for. Pengandian atau pencabangan itu ada if, elif, dan else. Pada penjelasan pengulangan while, i maksudnya i ulang sama dengan 3, maksudnya nilai hasil grade didapat kategori i. Ini kan kurang dari 3. Ini contohnya. Nah, ini contohnya. Karena ada 3 yang saya kasih. Dan for masih bagian pengulangan. Ini contohnya. For x in range input. Nah, ini contohnya sampai 3 kali. Dan untuk pengandian atau pencabangan itu ada if, elif, else. Ini contohnya. Misalkan saya memasukkan nilai 95, maka dapat nilai A. Ini contohnya. Pertahankan. Itu contohnya pengandian. Yang saya tipe data saya pakai itu adalah ini. Operasi ini. Untuk mengidentifikasi nilai 95. Ini contohnya.
masukkan. Modul 1 telah selesai, melanjutkan modul 2. Modul 2 Python GUI dengan P-Site 2. Tujuan praktikum 1. Praktikum mampu membuat aplikasi sederhana menggunakan P-Site 2. Yang kedua, praktikan mampu menerjemahkan aplikasi dari Python dasar ke bentuk GUI, Graphical User Interface. GUI, Graphical User Interface, adalah pengguna untuk berinteraksi dengan perangkat keras komputer serta memudahkan dalam mengoperasikan sebuah sistem operasi user-friendly atau sebagai suatu sarana penghubung antara pengguna atau user dan memungkinkan pengguna dapat lebih mudah dan lebih nyaman dalam menjalankan sebuah aplikasi dan fungsi GUI ditangani MIDP. P-Site 2 adalah modul Python digunakan untuk membuat grafis dan memberikan pengikatan pada kerangka kerja Qt. Disediakan melalui modul seperti dukungan lintas platform dan banyak komponen GUI dari versi terbaru dari P-Site. Membuat skrip perhitungan pada perusahaan. Widget Self-set window title gaji karyawan yang bagian ini. Frame self-flap geometry untuk mengukur window. Key icon gaji banking untuk menampilkan gambar yang contoh seperti ini. Icon konten 2 ini bisa mengkonek sebagai ini. Dev content save produk key label. Label itu untuk menampilkan gambar atau biasa teks, mendukung teks biasa, list teks, pixmap, film atau angka. Ya, ini fungsinya. Nah, menampilkan teks nama karyawan sampai total gaji. Fungsi combo box itu adalah kombinasi daftar, pop-up, dan tombol untuk menyediakan daftar pilihan. Ini contohnya combo box. Ada 15 orang. Yang fungsinya key line edit. Fungsinya editor teks digunakan untuk mengedit atau baris teks. Dan spin box fungsinya widget spin kotak widget untuk mengambil nilai tertentu, memungkinkan untuk memilih nilai dengan mengklik tombol panah atas atau bawah. Ini contohnya. Membuat ini dulu. Hitung. Nah, ini contohnya. Cuma dikali aja. Yang harga produk. Nah, ini sudah dijelaskan. Ini label yang sudah dijelaskan yang seperti mengambilkan teks. Ya, ini. Oke, combo box item. Lagi item produk. Save hitung key pass button. Itu fungsinya untuk menyediakan tombol yang biasanya mengeksekusi perintah push atau klik. Save hitung click connect itu menghubungkan proses 2, menghubungkan window program.
hapus kembali. Nah, ini untuk menghubungkan proses 2. Yang ini proses 1, str pralon. Contohnya saya pilih pralon, otomatis ini contohnya TV itu langsung 100.000. Nah, ini contohnya elif else. Oke, untuk menghapus itu cara mengambilkan yang seperti ini. P6 question, peringatan apakah yakin untuk menghapus. Perintahnya give music box. Yes, give music box. Ini contohnya. Give music box itu fungsinya untuk menampilkan informasi kepada pengguna. Yang ini contohnya. Misalkan. Nah, bisa menghapus. Oke. Modul 4 web dinamis dengan Django. Tujuan praktikum yang pertama mengenai dan mengetahui cara kerja website dinamis. Yang kedua, mampu membuat database dan tabel pada MySQL. Yang ketiga, mampu memanipulasi data di dalam tabel. Database itu adalah basis data yang diartikan sebagai kumpulan data yang disimpan secara sistematis di dalam komputer yang diolah atau dimanipulasi menggunakan perangkat lunak, software, program, atau aplikasi untuk menghasilkan informasi. Mendefinisikan basis data meliputi spesifikasi berupa tipe data, struktur data, dan batasan pada data. Manfaat database dalam perusahaan itu suatu pekerjaan yang mudah, meliputi siapa yang melihat, menggunakan, bagaimana membackup yang harus disimpan. Aplikasi perusahaan itu yang sering digunakan untuk perusahaan dalam Microsoft Excel, MySQL, dan lain-lain. Beberapa keuntungan dalam penggunaan database untuk mengurangi redundancy. Data yang sama pada beberapa aplikasi cukup disimpan sekali saja. Memanfaatkan aplikasi database itu meliputi suatu pekerjaan yang mudah. Jenis aplikasi untuk membantu penyusunan dan pemanfaatan data. Menyeimbangkan kebutuhan dapat ditentukan prioritas suatu operasi, misal Anda update level, dan seorang administrator yang memegang peranan penting pada suatu sistem database di perusahaan. Oleh karena itu, administrator harus memiliki kemampuan dan pengetahuan yang cukup agar dapat mengatur suatu sistem database. Lanjut untuk script. Nah, ya, untuk membuat delete alias menghapus itu dari ini script yang views py delete request, delete id, basis object, filter id, delete itu delete dashboard list. Saya coba ya, delete. Nah, otomatis kehapus. Yang update itu dari, nah ini untuk mengedit data, update basis objek, di update akun form, basis post order data. Ini langsung ke webnya untuk mengedit.
Nah, terserah. Nah, dan menambahkan data dashboard Create untuk menambahkan ini ya, Create request akun form basis form request post or none if request method post jenis metode if akun form is valid save list untuk menghubungkan ini. Oke, langsung ke webnya, mau isi apa terserah. Oke. Hasilnya dan memanfaatkan web dinamis pada perusahaan itu memakai DHTML atau dynamic HTML. Yang kedua, konten yang ada di dalam style layoutnya dapat dirubah sewaktu-waktunya. Berikutnya, loading halaman dapat lebih cepat karena konten dari web terpisah dengan layout dari halaman. Terakhir, konten yang baru diupdate berada pada urutan pertama untuk update memperjelas dari konten yang diupdate. Sekian, mohon maaf ada kesalahan kata, mohon dimaafin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.